Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Haryanto. Saya di sini selaku Ketua DPC Orsid Kecamatan Kudu dan juga sebagai penanggung jawab pembangunan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layani Sidikiyah di Kecamatan Kudu ini. Ini Rumah Syukur Kemerdekaan ini program dari Thariqah Sidikiyah dan tujuannya itu satu, untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Itu yang pertama. Jadi kita itu mensyukuri nikmat itu bukan dengan hanya sekedar ucapan syukur, tapi kita wujudkan dengan membangunkan rumah yang kita sebut Rumah Syukur Layani Sidikiyah. Ini rumah yang senilai anggaran itu di angka 100 juta. Jadi dari saudara-saudara atau warga negara Republik Indonesia ini yang belum bisa menempati rumah yang layak atau belum mempunyai rumah yang layak ataupun belum pernah punya rumah, kita bangunkan supaya kita sama-sama bisa merasakan rasa keadilan seperti yang tertera pada Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini dari Mursyid Thariqah Sidikiyah Syekh Muhammad Muhtarullahi Mujtaba Mukti menyerukan kepada seluruh muridnya, seluruh warga Thariqah Sidikiyah, setiap tanggal 22 Juni itu mulai meletakkan batu pertama Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layani Sidikiyah dan sampai diresmikan tanggal 17 Agustus sebagai bentuk rasa syukur. Itu dari tanggal 22 Juni sampai 17 Agustus itu ada 56 hari. 56 hari itu sendiri diambil dari nomor rumah yang digunakan oleh Bung Karno untuk memproklamirkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Itu rumahnya nomor 56. Jadi untuk Rumah Syukur Layani Sidikiyah ini seluruh Indonesia yang ada untuk tahun ini 128, mungkin bisa lebih, tapi yang jelas 128 itu semua peletakan batu pertamanya dilaksanakan tanggal 22 Juni dan insya Allah diresmikan kalau tidak salah tanggal 17 Agustus. Jadi untuk pendanaannya sendiri ini dari warga Sidikiyah sendiri, kita tidak pernah mengajukan proposal, Pak. Kita diarahkan oleh Sang Guru, kita tidak pernah sekalipun dengan untuk urusan Sidikiyah, untuk urusan Rumah Syukur ini, untuk meminta proposal kita tidak pernah. Dari semua dari gotong royong warga Sidikiyah, dari ada yang membantu semen, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu dengan segi uang, pemikiran, dan bahkan konsumsi untuk ibu-ibu itu konsumsi juga ditanggung oleh ibu-ibu. Dan perlu diketahui bahwa Rumah Syukur ini untuk penerima tidak dipungut biaya sepeser pun, gratis ya. Ini gratis secara cuma-cuma kita berikan. Karena kita itu sebagai umat muslim, kita juga tahu bahwa karena kita oleh Allah Ta'ala itu diperintah untuk bersyukur. Seperti dalam hadis kan, lain sakatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadi. Jadi kita diperintah untuk bersyukur, kalau bersyukur nikmat kita akan ditambah. Dan ini juga itu perjuangan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita dulu, yang berjuang itu mati-matian, taruhannya nyawa. Dan apa? Ya kan, kita ini generasi penikmat sebenarnya itu. Maka kita untuk mensyukuri dengan cara Thariqah Sidikiyah ya ini untuk membangun Rumah Syukur ini juga kita juga banyak membangun negara, Mas.
kurang lebih kalau 2000 rumah sudah ada. Kalau tidak salah itu mulai tahun 2006 kalau tidak salah itu pun saya dulu belum jadi warga negara kelas 3 karena dulu saya masih sekolah, tapi saya tahu waktu itu kalau tidak salah itu tahun 2006 kalau tidak salah ya, detailnya saya kurang paham karena saya di sini sebagai pengurus baru 6 tahun ini sudah menjadi penanggung jawab Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layani Sidikiyah. Untuk tahun ini kita masih membangun satu, dalam jangka waktu 6 tahun ini masih membangun satu. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah kita ada peningkatan, kita bisa membangun 2 rencananya. Tapi tidak sama bulannya. Kalau kita di anggaran kita anggarkan itu minimal 100 juta. Karena di sini kita membangun itu jelas satu, kamarnya harus 2, ada kamar mandi dan dapur, 1 ruang tamu dan 1 ruang keluarga dan teras itu. Bahkan kalau belum punya listrik kita juga harus memasangkan listrik dan juga sumur bor itu untuk air minum itu kita juga mengeborkan itu anggarannya itu di 100 karena fasilitas itu tadi ini keramik cat itu harus semua finish bukan setengah-setengah. Kita di sini membangun juga finish sampai pengecatan akhir. Jika memungkinkan kita bisa memberikan fasilitas seperti fasilitas tambahan seperti kasur dan kursi bila memungkinkan karena kita dananya urunan mas, mohon maaf. Kalau dibilang kaya saya kira tidak mas, tapi kalau dibilang kaya kesadaran itu ya jelas. Karena belum tentu orang yang kaya harta itu kaya kesadaran. Masih banyak di sini yang kaya itu yang masih medit itu banyak. Karena kita di sini diajari sang guru itu menjadi seorang yang dermawan, gitu loh. Diajari untuk bersedekah. Kita dibangkitkan kesadaran. Jadi warga Sidikiyah ini kalau bisa dikatakan ekonominya juga Senin Kemis mas. Gali lubang tutup lubang, tapi pada faktanya kita bisa. Pesan saya untuk warga Sidikiyah tetap semangat, tetap kompak dalam menjalankan program-program Thariqah Sidikiyah untuk mewujudkan negara Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Dan untuk masyarakat umum atau juga pemerintah kami berharap supaya alangkah baiknya jika pemerintah atau organisasi yang lain bisa seperti Sidikiyah ini, pasti fakir-fakir miskin itu sangat bahagia karena saling support ya mas. Ya kita saling support aja. Kita beda organisasi itu hal biasa mas, karena perbedaan adalah rahmat. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa menghormati perbedaan.